Sadar nggak sih? Selembar kertas Rp100.000 sama $100, itu biaya cetaknya ya 11-12 lah. Tapi kok nilainya bisa beda jauh banget kayak bumi sama langit? Mungkin kamu mikir, ya iyalah, kan Amerika negara adidaya, pemenang perang, lebih kuat dari kita. Tunggu dulu. Ternyata anggapan itu salah besar. Itu cuma mitos loh. Terus kalau bukan itu, rahasia sebenarnya apa dong? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Jadi gini, nilai mata uang itu bukan soal adu panco antar negara. Jawabannya itu jauh lebih dalam dari itu. Tapi, justru itu yang bikin seru buat diungkap. Coba deh bayangin, ada sebuah mesin raksasa yang nggak kelihatan, yang setiap detik tanpa kita sadar nentuin harga keringat kita. Ini kekuatan yang luar biasa banget, bisa bikin satu negara tajir melintir atau malah bangkrut total cuma dalam semalam. Nah, mesin ini tuh namanya pasar valuta asing, atau yang mungkin kamu lebih kenal sebagai Forex. Anggap aja ini kayak arena lelang global super besar yang nggak pernah tidur. Beneran, 24 jam sehari nilai mata uang kita tuh dipertaruhkan di sana. Aturan mainnya sebenarnya simple banget. Nilai tukar atau kurs itu ya harga mata uang kita. Sama kayak barang dagangan lain, harganya itu cuma soal satu hal, penawaran dan permintaan. Itu hukum ekonomi paling dasar. Logikanya gini deh, kalau banyak orang dari seluruh dunia pada rebutan beli rupiah, ya nilainya pasti naik. Nah sebaliknya, kalau kebanyakan rupiah dibuang atau dijual buat ditukar mata uang lain, ya udah, nilainya pasti anjlok. Contoh paling gampangnya nih, waktu kita banyak impor barang, katakanlah HP, dari luar negeri. Nah, si importir kan harus bayar pakai dolar kan? Artinya apa? Mereka harus ngejual rupiah dalam jumlah gede buat bisa beli dolar. Ya akibatnya, pasar kebanjiran rupiah, permintaan dolar naik dan otomatis nilai rupiah jadi melemah. Tapi tentu aja ya, ini bukan cuma soal ekspor-impor doang. Ada banyak banget faktor lain yang jadi pertimbangan di arena lelang ini. Mulai dari inflasi, suku bunga bank sentral, utang negara yang numpuk, sampai stabilitas politik. Semua itu ngaruh banget ke kepercayaan investor global mau beli atau jual negara kita. Tapi, ada yang lebih mengejutkan lagi. Kamu tahu nggak sih, sistem uang kita ini dulunya tuh nggak seliar sekarang loh. Ada satu momen penting banget dalam sejarah yang boom! Ngubah total semua aturan mainnya. Jadi gini ceritanya, dulu sebelum tahun 1971, dunia itu pakai sistem namanya Bretton Woods. Gampangnya nilai dolar Amerika itu dijamin pakai emas beneran. Terus mata uang negara lain ngikutin dolar. Jadi uang kita tuh ada jaminan fisiknya. Nah, di tahun 1971, Amerika tiba-tiba secara sepihak ngebatalin sistem itu. Dan seketika, uang kertas kita kehilangan jangkarnya, terus dibiarin aja ngambang bebas di lautan pasar global. Nah, ini dia kuncinya. Sejak saat itu, nilai uang kita secara teknis itu cuma ilusi. Cuma kesepakatan ramai-ramai yang dibangun di atas satu fondasi yang nggak kelihatan tapi kuat banget. Namanya kepercayaan. Dan situasi ini melahirkan sebuah dilema yang super rumit buat semua negara. Semacam kutukan yang dihadapi semua bank sentral di dunia, nggak terkecuali Bank Indonesia. Namanya itu trilema kebijakan, atau kalau kerennya The Impossible Trinity. Gampangnya gini, satu negara itu nggak akan pernah bisa punya tiga hal ini barengan. Apa aja tuh? 1. Nilai tukar yang stabil. 2. Modal asing yang bebas keluar masuk. Dan 3. Kebijakan moneter yang mandiri. Misalnya bebas nentuin suku bunga. Jadi mereka harus milih 2 dari 3. Salah satunya harus dikorbanin. Contoh ya, mau nilai tukar stabil biar harga barang impor nggak naik turun gila-gilaan. Boleh, tapi siap-siap aja nggak bisa seenaknya ngatur suku bunga. Atau mau modal asing gampang masuk buat investasi. Oke, tapi ya harus rela nilai tukarnya bakal goyang terus. Nggak ada pilihan yang sempurna. Oke, tadi kan kita ngomongin angka sama kebijakan yang pusing banget ya. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi yang beda. Ada satu konsep yang bisa ngubah total cara kita mandang nilai uang. Namanya paritas daya beli atau PPP. Mungkin definisinya agak ribet ya, tapi gampangnya gini aja. Teori ini juga sering disebut hukum satu harga. Idenya tuh harusnya sih harga barang yang sama, katakanlah secangkir kopi, itu ya nilainya sama di mana aja. Jadi nilai tukar itu mestinya menyesuaikan biar harga kopi di Jakarta sama di New York itu jadi setara. Jadi gini, meskipun di atas kertas nilai rupiah kelihatan lebih lemah, tapi secangkir kopi di Jakarta yang harganya Rp30.000, itu sebenarnya nilainya ya sama aja dengan secangkir kopi di New York yang harganya $2. Kenapa? Karena sumber daya buat bikin kopinya ya kurang lebih sama.
Kalau kita lihat dari sudut pandang ini, perbedaan nilai tukar yang kita lihat tiap hari itu jangan-jangan cuma ilusi optik aja. Cuma cerminan dari cara kerja pasar global yang lagi berusaha nyeimbangin harga di seluruh dunia. So, pada akhirnya, uang di dompet kita itu bukan sekedar kertas loh. Nilainya adalah rangkuman dari semua hal yang kita bahas tadi. Ia adalah cerminan langsung dari seberapa produktif, seberapa tangguh, dan seberapa dipercayainya bangsa kita di mata dunia. Karena ingat, uang itu sebenarnya nggak punya nilai intrinsik. Nilainya, ya cuma sekuat rasa percaya yang kita semua berikan padanya. Gitu aja. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian. Ngelihat sistem yang kayak gini, yang penuh ilusi dan pertaruhan, menurut kalian mungkin nggak sih suatu saat nanti dunia bakal pakai satu mata uang aja biar nggak ada lagi ketidakadilan nilai tukar ini? Coba deh pikirin. Langsung aja tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Ini Lab Fakta, tempat kita menguak fakta bukan sekedar cerita.